Ini binatang apakah itu? Sebutkanlah suaranya. Gareng, coba suara kucing. Halus. Cepot, coba suara belut. Hah? Suara belut? Apa? Lu belut mah nggak ada suaranya, ada wala. Nggak ada suaranya belut. Ada suara belut. Gimana suara belut? Meow, meow. Itu mah suara kucing. Kan belutnya dimakan kucing. Sedeng-sedeng wae ya. Saudara dikasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam Sepat Malam GKI Gading Indah. Saya masih jalan-jalan nih, dan lagi-lagi saya ada di air terjun ya. Tapi kalau tadi air terjunnya kelihatan banget, air terjun buatan. Yang minggu lalu kita lihat, yang ini agak lebih natural ya. Enak sekali mendengar suara air terjun, udara yang dingin, udara yang sejuk, jauh sekali dengan udara Kelapa Gading yang kotor. Tapi kalau mendengar suara air, saya jadi teringat bahwa air adalah salah satu simbol yang penting dalam iman kita. Kita dibaptis dengan air sebagai lambang pembersihan dosa, sebagai lambang satu perjanjian antara Tuhan Allah dengan kita. Sebagai lambang kita menjadi bagian dari gereja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa Ia adalah air hidup. Nah, ayat atau bagian Alkitab yang dimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia adalah air hidup sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari apa yang tengah digumuli oleh jemaat Kristen pada saat itu. Jemaat Kristen yang sedang bergumul dengan iman mereka. Apakah iman mereka sebagai pengikut Kristus itu adalah iman yang benar? Karena mereka sedang dikepung terutama oleh saudara mereka orang Yahudi yang mengatakan kalian ini sesat. Kalian ini para pengikut Yesus itu adalah sekte yang mengacaukan iman. Karena itu Injil Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa iman mereka adalah iman yang benar. Dan Yesus menjadi sesuatu yang menggantikan simbol-simbol lama keyahudian. Misalnya dikatakan Yesus adalah roti hidup, menggantikan apa yang dikenal oleh orang-orang Israel, orang Yahudi sebagai roti hidup atau mana kalau Anda ingat di cerita Keluaran. Katakan Yesus adalah jalan kebenaran. Sedangkan bagi orang Yahudi, jalan kebenaran ya Taurat. Tapi Yesus. Nah, sedangkan ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah air hidup, nah, kita ingat cerita bagaimana bangsa Israel yang ketika berkelana di padang gurun, mereka tidak punya air. Lalu Musa diperintahkan Allah untuk mengatakan maka air akan keluar dari batu. Dari yang kering, yang tandus, muncullah air yang menghidupkan. Dan seperti itulah barangkali ketika kita menghayati Yesus sebagai air hidup yang menyegarkan kehidupan kita. Hidup kita yang mungkin tandus, kering, yang gersang, disegarkan oleh kasih Allah. Kasih yang menyejukkan, kasih yang menenangkan, sehingga seperti di tempat ini ya, kita merasa segar, kita merasa siap menghadapi perjalanan hidup yang lebih lanjut. Itulah air hidup, air yang menghidupkan, bukan cuman air yang bagus dilihat, yang indah dipandang ya, seperti air mancur atau apa itu ya, kalau kita lihat air mancur warna-warni dengan segala hiasannya. Tapi ini air yang memang
menyegarkan, dan memampukan setiap orang untuk kembali menjalani kehidupannya dengan segala tantangannya. Itulah Kristus, sang air hidup bagi kita yang percaya dan mau mempercayakan diri hidup kita kepadanya. Karena itu, mari saudara dikasih Tuhan, kita selalu percaya, mempercayakan hidup kita kepada Kristus, karena ialah sang mata air kehidupan yang kasihnya mengalir terus, menguatkan, menyegarkan, memberikan hidup ini kepada kita sehingga kita mampu menjalaninya dengan berbagai tantangannya. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena berkat-Mu, anugerah-Mu bagaikan air yang sejuk yang mengalir, memberikan kekuatan, kesegaran dalam kehidupan kami setiap hari, yang membawa kehidupan, menghidupi kami dalam setiap langkah yang kami jalani. Karena itu ajar kami untuk terus bersyukur, bahkan untuk terus menggunakan setiap kesempatan hidup yang sudah Engkau anugerahi dengan air kehidupan ini, untuk bukan hanya kami bisa menjalani hidup kami, tetapi juga kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah itu kami mulai kerjakan dalam hidup keluarga kami. Kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka-mereka yang sudah Tuhan anugerahkan menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami saling menguatkan dalam setiap tantangan pergumulan yang dihadapi, ekonomi, relasi, tetapi juga pergumulan-pergumulan kesehatan. Tuhan yang beri kekuatan bagi kami yang tengah bergumul dengan berbagai kondisi kesehatan, baik fisik maupun mental. Tuhan yang beri pemulihan, Tuhan yang mampukan juga kami membawa berkat Tuhan untuk mereka yang tengah menjalani berbagai pergumulan tersebut, dengan menguatkan, menghibur, memberi semangat, memberi arahan, menolong di mana kami bisa. Kami juga memohon agar hal itu juga kami kerjakan dalam hidup kami sebagai persekutuan, sebagai gereja, biar kami boleh terus saling mendukung, menyegarkan satu sama lain, sehingga setiap kami dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dan agar kami sebagai satu persekutuan gereja-Mu juga terus membawa berkat anugerah kehidupan itu di tengah kehidupan yang lebih luas, lingkungan tempat gereja kami ada, bahkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Karena itu biarlah kasih anugerah Tuhan itu juga boleh kami nyatakan dalam setiap tempat di mana kami ada. Kalau malam hari ini kami akan beristirahat, biarlah kami beristirahat dengan tenang, dengan damai sejahtera, karena kami tahu ketika kami masih Tuhan beri kesempatan esok untuk kembali menyambut hari yang baru, berkat anugerah kehidupan-Mu akan terus tersedia bagi kami. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin.